Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Puskesmas Ampel Gading akan memeragakan skenario 4 dengan media KIE, yakni cara mewujudkan rumah tanpa rokok dan mengapa rokok di rumah berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa, yang saya hormati Ibu RT 5 dan juga masyarakat RT 5 yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai bahayanya merokok. Ini akan saya bagikan media ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sudah. Jadi yang pertama, merokok di rumah itu sangat berbahaya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kenapa? Karena asap rokok yang ada di rumah itu bisa saja aromanya itu tidak hilang selama 3 jam. Jadi 3 jam itu aroma di ruangan yang dipakai untuk merokok itu bisa berbau rokok, dan sisa-sisa residunya, entah itu dari yang kalau dalam bahasa Jawa namanya otis ya Bapak-bapak Ibu-ibu, menempel misalkan di meja, di kursi. Kalau misalkan puntung rokok yang masih ada baranya, bahkan dapat menyebabkan kebakaran. Partikel itu kan kecil, tidak mudah keluar atau misalkan hilang begitu saja. Jadi harus sangat bersih membersihkannya, misalkan disedot. Kalau disapu mungkin bisa tertinggal. Jadi harus dengan ekstra energi untuk membersihkannya. Selain itu juga asapnya juga berbahaya loh. Jadi kita pernah lihat beritanya yang beliaunya itu tidak merokok, tapi di lingkungannya merokok, bahkan yang menghirup asap rokok itu malah terkena penyakit paru-paru dan sampai meninggal. Bahkan sebelum meninggal itu divonis kanker paru-paru stadium akhir. Padahal beliaunya tidak merokok, tapi teman-teman di lingkungan kerjanya merokok. Jadi secara tidak langsung menjadi perokok pasif, dan bahayanya sampai ke kematian. Bayangkan itu ya tidak merokok, terkena asapnya, apalagi yang merokok. Jadi di sini kita juga harus memulai hal kecil dengan membuat kawasan tanpa rokok. Karena dilihat dari hasil pemeriksaan PTM yang dilakukan oleh kader-kader, banyak sekali warga di RT 5 ya terutama itu yang masih merokok, Ibu Kepala Desa. Jadi rata-rata hasilnya itu hampir presentasinya itu lebih banyak yang merokok. Jadi di sini saya ingin membuat masyarakat itu sadar. Setidaknya kalau berhenti merokok kan sulit. Setidaknya kita membuat kawasan tanpa rokok. Jadi dimulai dari rumah nih. Gampang saja, kalau di rumah itu tidak ada anak kecil, itu ya apa-apa. Tapi kasihan keluarga yang lain. Nah, kalau di rumah ada anak kecil, kan kasihan terkena asap rokoknya. Jadi yang mungkin dari Bapak, dari RT 5, perwakilan dari RT 5 ada usulan, atau dari Bu RT atau dari Ibu Kepala Desa. Ya, silakan dengan Bapak siapa? Bapak D. Oh, silakan Bapak D. Ya, saya ingin bertanya dan Ya. kalau misalkan saya merokoknya di luar rumah dan jauh dari anak-anak dan jauh dari keluarga, misalkan, di teras gitu. Ya, diperbolehkan, tapi kita gerakan awalnya ya Kak Bapak. Yang penting di rumah ini kita buat kawasan tanpa rokok.
Jadi boleh. Jadi mungkin gimana ya Bu RT? Bisa kita bikin kawasan di mana khusus kalau ada kegiatan Berarti gini merokok? aja Bu, Nih. kita bikin satu lingkungan, satu tempat di mana kalau orang-orang itu merokok ya di tempat tersebut, atau bisa di ruangan yang terbuka, yang jelas itu nggak di dalam rumah, gitu ya Pak? Boleh, boleh. Oke, berarti Bu, kita sepakat ya Bu ya. Nanti kalau misalkan ada yang merokok, itu diarahkan tidak boleh di rumah. Berarti nanti di rumah kita bikin kesepakatan dengan warga-warga agar di rumahnya tidak menyediakan asbak, biar nanti kalau ada yang bertamu, kan biasanya dia disuruh anaknya nggih, tolong diambilkan asbak. Kita bilang lu nggak punya asbak, kalau mau rokok di sini nanti ada wilayah khusus, misalnya di mana ya Bu enaknya ya di Enaknya sih ya kalau untuk awal-awal mungkin di luar rumah dulu. ya Gitu, tadi tempat gitu yang Oh, pinggir iya. pinggir jalan juga boleh. Boleh nggak itu? Boleh ya Bu? boleh, tapi harus di apa ya, Jauh dari diberi anak. harus Daerah. mungkin kita bikin tanda ya, boleh nggak ya Pak, misalnya ini daerah khusus perokok, Oh iya. tadi kayak ruangan khusus tapi terbuka. Baik, baik. Iya, bisa nanti. Kita nanti kita disediakan tempat ya Bu Iya, kepala iya. desa, boleh boleh. Iya. Nanti mungkin bisa dibantu ya Bu, nanti untuk ini kan terkait kebijakan, nanti dari Ibu Kepala Desa juga bisa memberikan, misalkan kita perdes ya Bu, biasanya peraturan desa, nanti kalau yang melanggar dapat hukuman, seperti itu. Iya. Bagaimana, setuju semua nggih? Iya. Nggih. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu-ibu di sini untuk menyepakati kita membuat kawasan